Baik, kita lanjutkan cerita yang kemarin ya. Sekarang kita lanjutkan dengan apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membangun kesepakatan dengan orang-orang non-muslim. Ya kan? Kemarin kan sudah ada perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah itu perjanjian antara orang Islam dengan orang kafir Quraisy, ya kan? Terus ada lagi perjanjian apa? Piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah perjanjian orang Islam dengan orang-orang non-Islam yang ada di Madinah. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada juga orang-orang yang beragama lain di Madinah. Ya, itu yang di Madinah namanya Piagam Madinah. Sedangkan perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy di Mekah namanya perjanjian Hudaibiyah. Ya, salah satu isinya adalah pada saat perjanjian Hudaibiyah itu Nabi Muhammad dan kaum muslimin dilarang masuk Mekah untuk berhaji pada tahun itu, pada tahun ke-6 setelah Nabi hijrah. Ya, jadi Nabi Muhammad dan kaum muslimin saat itu sudah hampir mau masuk Mekah. Sudah sampai di desa Hudaibiyah namanya. Ya, tapi setelah mengutus Utsman bin Affan untuk minta izin kepada pemuka kafir Quraisy, ternyata nggak diizinkan untuk masuk Mekah. Ya, nah Nabi akhirnya membuat kesepakatan, membuat perjanjian dengan orang-orang kafir. Apa? Tahun depan baru boleh haji. Ya, akhirnya Nabi mengalah. Ya, Nabi mengalah, balik lagi ke Madinah, dan tahun depannya Nabi Muhammad baru melaksanakan ibadah haji. Gitu ya. Nah, apa yang didapat dari perjanjian Hudaibiyah? Apakah kaum muslimin itu kalah? Ternyata tidak, ya. Di balik sikap yang mengalah tadi itu, ya. Di balik sikap yang mengalah tadi itu ternyata membawa keuntungan bagi kaum muslimin, ya. Selama 10 tahun ke depan, perjanjian Hudaibiyah itu berlaku selama 10 tahun, ya. Itu ternyata banyak sekali orang-orang kafir yang kemudian masuk Islam. Jadi membawa keuntungan bagi kaum muslimin perjanjian itu, ya. Sekarang kita lanjutkan. Perjanjian dengan raja-raja non-muslim. Nabi Muhammad SAW juga menjalin komunikasi dengan raja-raja non-muslim. Nah, siapakah mereka itu? Ya, jadi Nabi Muhammad itu juga berdakwah ke luar Arab, ya, keluar Jazirah Arab. Ya, Nabi Muhammad menulis surat yang ditujukan untuk raja-raja di luar Jazirah Arab. Nah, raja siapa saja, raja mana saja yang dikirimi surat oleh Rasulullah? Nah, sebagai komitmen damai, Rasulullah mengajak raja-raja non-muslim di sekitar Jazirah Arab untuk mengikuti dakwah Rasulullah. Raja-raja tersebut diantaranya adalah raja-raja Ghassan, ada Kaisar Romawi, ya, namanya Heraklius, ada lagi Kaisar Persia, dan Gubernur Mesir, ya, Mukaukis. Jadi itu diantara raja-raja non-muslim yang dikirimi surat oleh Rasulullah. Dulu Mesir itu negara non-Islam loh, ya. Mesir itu bukan daerah muslim. Romawi juga. Romawi itu berarti ada di barat, ya. Kerajaan Romawi itu ada di barat, sedangkan Persia ada di timur. Persia itu sekitar Iran, Irak, daerah situ. Ya. Kita baca dulu ya. Setelah ada perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah punya kebebasan menjalin komunikasi dengan raja-raja di Jazirah Arab tanpa ada halangan dari kaum kafir Quraisy di Mekah. Ya kan? Di antara perjanjian Hudaibiyah itu kan apa? Gencatan senjata selama 10 tahun antara
orang kafir dengan kaum muslimin. Nah, gencatan senjata itu berarti apa? Gak boleh ada perang selama 10 tahun. Ya, masa tenang dulu, damai dulu selama 10 tahun. Jadi apa? Itu membawa keuntungan untuk kaum muslim. Jadi Nabi Muhammad punya kebebasan untuk berdakwah selama 10 tahun itu. Di antaranya dengan mengirimi surat kepada raja-raja lain di luar Jazirah Arab. Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Rasulullah. Beliau mengirim utusan ke raja-raja non-muslim di Jazirah Arab dan sekitarnya, seperti ke Raja Habasyah, ya, rajanya namanya Raja Najash, ke Ghassan, ke Kaisar Romawi yang namanya Heraklius, kemudian ke Kaisar Persia, dan ke Gubernur Mesir yang namanya Mukaukis. Nah, bagaimana sikap dari raja-raja tersebut? Berbeda-beda ternyata, ya. Raja Najas atau dari negeri Habasyah itu menerima surat dari Nabi dengan lapang dada, ya, karena sudah mengenal Islam kan sebelumnya. Masih ingat ya? Ada orang-orang Muslim yang pernah hijrah ke Habasyah. Nah, kita pernah membahas itu ya. Pada waktu itu ada sekelompok orang-orang Muslim sahabat yang hijrah ke Habasyah. Jadi Raja Habasyah sebelumnya sudah mengenal Islam. Jadi ketika menerima surat dari Nabi, rajanya tidak kaget, ya. Rajanya menerima dengan lapang dada dan masuk Islam. Ya, Raja Habasyah membalas surat Nabi disertai dengan pernyataan keislamannya. Tapi ada juga yang menolak secara halus, ya. Ada juga yang menolak secara kasar. Ada juga yang marah-marah, ya. Ada yang menolak dengan halus, ada juga yang menolak dengan kasar. Di antaranya raja yang menolak secara halus itu adalah Kaisar Heraklius dari Romawi dan Raja Mesir Mukaukis. Bahkan Mukaukis memberikan hadiah kepada Rasulullah, ya, karena tahu, ya, kenapa mereka menolak secara halus, karena tahu Islam ini sudah mulai besar, pengikutnya banyak. Ada kerajaan baru nih, ada kekuatan baru, kekuatan Islam, pengikutnya banyak, sudah mulai punya pasukan tentara, ya kan. Jadinya mereka ada perasaan takut juga, nggak mau sampai terjadi perang, jangan-jangan nanti orang Islam nyerang kita nih, gitu kan. Jadinya mereka menolak secara halus. Bahkan Raja Mesir memberikan hadiah kepada Rasulullah, ya, sebagai bentuk penolakan tadi itu, ya udahlah damai aja gitu ya, dikasih hadiah Rasulullah. Adapun yang menolak secara kasar dan keji adalah Raja Ghassan. Bahkan utusannya Nabi itu dibunuh sama Raja Ghassan tadi itu, yang bernama Haris bin Umair. Dan Raja Persia juga menolak dengan kasar, bahkan merobek-robek surat dari Rasulullah. Nah, atas perlakuan Raja Heraklius ini, kemudian terjadilah perang Mut'ah. Nabi mengirim pasukan perang sebanyak 3.000 orang pada tahun 8 Hijriah. Maka terjadilah perang Mut'ah. Dalam peperangan itu, pasukan Islam mengalami kesulitan menghadapi tentara Ghassan yang mendapat bantuan dari Romawi. Nah, ternyata tentara Romawi membantu kerajaan Ghassan, sehingga pasukan kafir tadi jumlahnya menjadi 200.000 orang, sedangkan orang Islam hanya berjumlah 3.000 orang. Nah, perang ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pasukan Islam pada waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Karena sadar kekuatannya tidak berimbang, ya, akhirnya Khalid bin Walid menarik pasukan Muslim kembali ke Madinah. Itu. Adapun terhadap perilaku Raja Persia yang merobek surat Nabi, maka Nabi SAW bersabda,
Persia nantinya akan tercabik-cabik sebagaimana rajanya merobek-robek suratku. Nah, perkataan Nabi Muhammad ini kemudian menjadi kenyataan jauh setelah Nabi Muhammad meninggal, ya. Negara Persia kemudian hancur oleh tentara Romawi. Nah, itu ya. Kemudian, di samping mengirim surat ke berbagai raja non-muslim, Rasulullah juga menertibkan kelompok Yahudi di Madinah yang berkhianat dan menjadi musuh dalam selimut. Nah, kan sudah kita ketahui semuanya. Orang Yahudi itu sejak dulu itu suka berkhianat. Nah, suka apa? Mengingkari janji. Bahkan sejak zaman nabi-nabi terdahulu, ya. Zaman Nabi Musa, ya, zaman Nabi Yusuf, itu semuanya orang-orang Yahudi itu mereka suka berkhianat. Nah, Rasulullah sudah menertibkan mereka di Madinah, ya. Bahkan orang-orang Yahudi itu sudah 3 kali melakukan pengkhianatan. Oleh karena itu, pada tahun ke-7 Hijriah, kota Khaybar, pernah dengar nggak? Kota Khaybar itu sebagai kampungnya Yahudi di Madinah, itu dikepung oleh orang-orang Islam. Jadi di Madinah itu orang Yahudi itu punya perkampungan sendiri namanya Khaybar. Nah, pada tahun ke-7 Hijriah, kota kampung Khaybar ini dikepung oleh tentara Muslim. Akhirnya seluruh orang Yahudi yang ada di Jazirah Arab mengadakan perjanjian dengan Nabi. Isinya, mereka harus menyetor separuh dari hasil tanaman dan buah-buahan mereka kepada kaum muslimin sebagai jaminan agar mereka tidak berkhianat lagi. Jadi setelah dikepung tadi itu, akhirnya mereka dihukum untuk membayar pajak, ya, membayar pajak berupa apa? Menyetorkan separuh dari hasil panen mereka kepada kaum muslimin. Itu ya. Kita lanjut dulu. Oke, selesai. Rangkuman sekarang. Kita baca rangkuman. Piagam Madinah adalah kesepakatan antara umat Islam dan non-Islam untuk hidup berdampingan dengan rukun dan damai di Madinah. Masing-masing pemeluk agama menjalankan agamanya dan harus saling menghormati. Mereka hidup dalam satu kesatuan meskipun beragam agama dan sukunya. Ini ya, diingat-ingat, Piagam Madinah itu adalah kesepakatan antara umat Islam dan non-Islam yang terjadi di Madinah, ya. Kemudian Perjanjian Hudaibiyah itu adalah kesepakatan damai antara Rasulullah dengan kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Ya, terjadi pada tahun ke-6 setelah hijrah, yang terjadinya di mana? Di desa Hudaibiyah. Naskah Perjanjian Hudaibiyah ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Rasulullah menjaga perjanjian damai tersebut sehingga menguntungkan umat Islam. Banyak kaum kafir Quraisy yang akhirnya masuk Islam, termasuk Khalid bin Walid dan Amru bin As. 3. Setelah disepakati perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah mempunyai kebebasan untuk menjalin komunikasi dengan raja-raja di Jazirah Arab tanpa halangan dari kaum kafir Quraisy. Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Rasulullah. Beliau mengirim utusan kepada raja-raja non-muslim di Jazirah Arab dan sekitarnya, seperti Raja Habasyah, Raja Ghassan, Kaisar Romawi Heraklius, Kaisar Persia, dan Gubernur Mesir Mukaukis. Nah, itu tadi adalah di antara perjanjian atau kesepakatan damai yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang non-Islam. Ya, ada Piagam Madinah, ada Perjanjian Hudaibiyah, ya, dan juga apa? Nabi mengirimkan utusan-utusan kepada
kerajaan-kerajaan non-muslim di sekitar Jazirah Arab. Nah, itu tadi ya pelajaran kita untuk hari ini sudah selesai. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya.